Wahabi ini mengapa menjadi ancaman bagi kita? Dalam sabda Rasulullah SAW, yang muruk keluar dari agama. Kok dikatakan keluar dari agama? Yang dipuji-puji oleh Wahabi ini bukan Rasulullah, bukan para sahabat, bukan ulama salaf. Siapa yang dipuji-puji? Yang dipuji-puji oleh mereka Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu yang disebut tauhid rububiyah uluhiyah. Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi di dalam Kasyfus Syubhat, dia menganggap orang musyrik itu lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pernyataan Ustadz Idrus Ramli yang menyebut bahwa kelompok Salafi gagal paham tentang berobat ke dukun dan dunia perdukunan. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas tentang salah satu pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli yang menyebut bahwa kelompok Salafi lebih mengagungkan Abu Jahal dan Abu Lahab dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan tersebut beliau sampaikan dalam ceramahnya di akun YouTube pribadinya beberapa waktu yang lalu. Dalam ceramahnya tersebut Ustadz Idrus Ramli mengatakan bahwa Wahabi atau Salafi merupakan ancaman bagi umat muslim di dunia. Hal tersebut dikarenakan kelompok Salafi telah keluar dari tuntunan agama Islam. Mereka lebih memuji dan mengagungkan Abu Jahal serta Abu Lahab, dibandingkan dengan memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan ulama salaf yang lain. Kemudian beliau mengatakan, bahwa pimpinan Salafi Wahabi yaitu Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, bahwa orang musyrik zaman dulu lebih baik daripada orang Islam sekarang. Lebih lanjut Ustadz Idrus Ramli mengatakan, bahwa kelompok Salafi menyebut syiriknya orang zaman dulu, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, lebih ringan daripada syiriknya orang Islam sekarang. Kemudian beliau menambahkan, bahwa Abu Jahal dan Abu Jahal bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kelompok Salafi menganggap mereka lebih baik dari orang Islam sekarang yang bertawasul. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli, diambil dari channel YouTube Muhammad Idrus Ramli Official. Wahabi ini mengapa menjadi ancaman bagi kita? Dalam sabda Rasulullah SAW, yang muruk keluar dari agama. Kok dikatakan keluar dari agama? Yang dipuji-puji oleh Wahabi ini bukan Rasulullah, bukan para sahabat, bukan ulama salaf. Siapa yang dipuji-puji? Yang dipuji-puji oleh mereka Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu yang disebut tauhid rububiyah uluhiyah. Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi di dalam Kasyfus Syubhat, dia menganggap orang musyrik itu lebih bagus daripada orang Islam. Ketahuilah, sesungguhnya syiriknya orang-orang dulu macam Abu Jahal dan Abu Lahab lebih ringan daripada syiriknya orang Islam yang ada sekarang. Ada ulama Wahabi dari Saudi Arabia, namanya Syekh Ahmad bin Muhammad Bashmil, menulis kitab bertajuk Kaifa Nafhamut Tauhid. Dia mengatakan tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. I'tiqad Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Mengapa dikatakan orang yang bertauhid? Sesungguhnya Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka berdua selalu mentauhidkan Allah secara rububiyah. Jadi imannya Abu Jahal dan Abu Lahab menurut mereka lebih tinggi, lebih afdal, lebih utama daripada imannya umat Islam yang bertawassul. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, benarkah apa yang dikatakan Ustadz Idrus Ramli, bahwa Abu Jahal bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan benarkah kelompok Salafi menganggap bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab lebih baik dari orang Islam yang bertawasul? Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat dan ulama Salafi yang lain, tentang apa yang disampaikan Ustadz Idrus Ramli mengenai Abu Jahal. Sang Kiai menukil sebuah kitab yang berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, menyebutkan Abu Jahal dan Abu Lahab tauhidnya lebih baik daripada muslim yang suka tawasul dan minta syafaat kepada selain Allah. Ada 5 jawaban. Jawaban yang pertama, ini adalah kenyataan. Di satu sisi, orang-orang musyrik dahulu, termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab, lebih beriman daripada sebagian orang yang masih mengaku muslim karena 2 alasan. Alasan yang pertama, orang musyrik itu masih percaya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang Maha Kuasa. Tapi sebagian orang yang mengaku muslim percaya ada pemberi rezeki lain. Contoh, namanya Dewi Sri. Dia yang menumbuhkan tanaman dan menjaga tanaman. Ini lebih parah daripada musyrikin dahulu. Musyrikin dahulu meyakini Allah yang menumbuhkan tanaman. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah
Al-Baqarah ayat 22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit. Lalu dengan hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam sesembahan. Padahal kalian mengetahui apa? Mengetahui Allah yang turunkan hujan, Allah yang tumbuhkan tanaman. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, yang masih percaya kepada Dewi Sri. Dan juga sang kiai menukil sebuah kitab yang berjudul Kaifa Nafhamu Tauhid, ditulis oleh seorang penuntut ilmu. Anda juga baru baca namanya, baru tahu setelah disebutkan oleh kiai tersebut. Di halaman 12 memang beliau menyebutkan Abu Jahal dan Abu Lahab tauhidnya lebih baik daripada muslim yang suka tawasul dan minta syafaat kepada selain Allah. Dan beliau sebutkan di situ contoh di halaman 18-nya, ketika beliau naik kapal tiba-tiba terkena badai di laut. Maka ada sekelompok orang menyuruh penumpang untuk berdoa kepada seorang wali yang namanya Ibnu Isa. Maka mereka mulai berdoa, ya Ibnu Isa, ya Ibnu Isa, wahai Ibnu Isa, wahai Ibnu Isa, selamatkan kami. Bandingkan jemaah sekalian dengan orang musyrik dahulu. Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat ke-65. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mereka lupakan semua berhala-berhala mereka. Ini menunjukkan orang musyrik dahulu dalam hal ini lebih baik daripada mereka yang masih mengaku muslim, yang masih mengucapkan syahadat. Ketika ditimpa musibah, mereka masih berbuat syirik. Abu Jahal, Abu Lahab, perhatikan, beriman kepada Allah loh. Mereka tahu ada Allah. Makanya tadi ayat yang saya bacakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'altahum. Hai Muhammad, kalau kau tanya mereka orang-orang Mekah itu, man khalaqas samawati wal ard? Siapa pencipta langit dan bumi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan mengatur dan menundukkan bulan dan matahari dan bulan. La yaquluna Allah. Mereka pasti serentak penduduk Mekah akan mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Tanya mereka, hai Muhammad, kenapa mereka sembah-sembah berhala itu kalau begitu? Untuk apa mereka datangkan berhala-berhala? Mereka jawab dan Allah wakalkan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini, kecuali hanya perantara yang memudahkan kami mendekatkan diri sama Allah. Apa hubungannya? Kecuali saya bilang tadi, kalau benda-benda itu memang dasarnya dalam Islam diperintahkan untuk dipakai. Tanah dipakai untuk sujud misalnya, masjid dibangun begini lalu kemudian kita sholat di dalamnya. Ka'bah tadi saya bilang kita sujud ke arahnya karena ada perintahnya. Kalau nggak ada perintahnya nggak usah. Kenapa Abu Jahal tidak mau beriman? Ya, padahal dia tahu kebenaran tentang Rasulullah SAW. Dia mengatakan dengan kesombongannya, Abu Jahal ini, dan dia dari Bani Makhzum, dia mengatakan, kalau kami bersaing dengan Bani Hashim berbuat baik kepada jemaah haji, kami Bani Makhzum juga berbuat baik kepada jemaah haji. Kami selalu berlomba dalam kemuliaan, sehingga orang-orang mengetahui kemuliaan Bani Hashim, sebagaimana kami Bani Makhzum juga diakui kemuliaan kami. Apakah tatkala dari Bani Hashim ada ngaku sebagai Nabi? Nah, kalau begini kita pasti kalah. Jadi kalau Muhammad ngaku sebagai Nabi, saya nggak mungkin ngaku sebagai Nabi. Saya tidak punya mukjizat. Istilahnya Abu Jahal dia pintar. Dia bilang, sekarang tiba-tiba muncul dari Bani Hashim, kita selalu bersaing nih dalam kebaikan. Mereka beri makan kepada fakir miskin, kami beri makan kepada fakir miskin. Mereka beri bantuan kepada fakir miskin, kami Bani Makhzum juga beri bantuan kepada fakir miskin. Sehingga Bani Makhzum dan Bani Hashim bersaing. Sekarang tiba-tiba muncul dari Bani Hashim orang ngaku sebagai Nabi. Wah, saya nggak mungkin ngaku sebagai apa? Nabi. Abu Jahal tidak punya apa? Tidak punya mukjizat. Oleh karenanya supaya kami tetap bersaing, saya tidak mau ngaku dia sebagai apa? Nabi. Itu sebabnya karena hasad. Jadi Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi SAW karena apa? Karena hasad. Dan mereka sebaya antara Nabi SAW dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini sebelum datang Rasulullah SAW mendakwakan Islam, dia dijuluki oleh kaumnya dengan Abul Hakam. Itu orang yang pemberi keputusan atau orang yang bijak ya. Begitu dia tidak masuk Islam, digelari oleh dengan apa? Abu Jahal, si goblok. Abu Jahal namanya apa? Si goblok. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat dengan Nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi nggak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia nggak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Nggak kenal, sampai nggak menanamkan pada dirinya nggak ingin kenal kebaikan Nabi. Nggak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang nggak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi, cuman karena iri saja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.